Hadirin jamaah kajian Bima Sakti yang alhamdulillah masih istiqomah ya. Kita melanjutkan perjalanan risalah kenabian yang merupakan amanah yang disampaikan kepada kita sebagai manusia insya Allah pilihan Tuhan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pagi ini untuk bersama-sama melakukan penggalian, pengkajian ya, dalam rangka untuk menghidupkan agama dinullah. Jadi kembali ini bukan pengajian, tapi merupakan pengkajian. Namanya pengkajian. Kalau dalam bahasa saintifik adalah merupakan research, ya, study. Nah, ini kenapa saya menggunakan dalam judulnya itu saja kajian Islam dan sains, karena berdasarkan pengamatan saya mempelajari kitabullah ini, yaitu Al-Quranul Karim, dalam zaman modern ini sangat tepat. Isi kandungan Al-Quran itu digali secara saintifik yang tidak sempat digali pada zaman Nabi Muhammad saja belum digali secara saintifik karena sains belum lahir. Nah, sains itu baru lahir, sains modern seperti ini setelah abad ke-13, 17. Jadi 7 abad lamanya ya, ini lahir. Sebagai sebuah produk dari eksplorasi oleh pakar ilmuwan. Nah, pagi ini khusus kita akan menggali sebuah informasi wahyu surat Al-Ankabut ayat ke-41. Ini harusnya digali. Kenapa sampai Allah memberikan sebuah perumpamaan yang disebutkan di sana, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah atau membuat sarang, ya, sarang laba-laba. Ya, kalau melihat ayat seperti ini tadi, pengertian pelindung di sini juga jangan kemudian disederhanakan, tapi itu harus diperluas istilah pelindung itu. Artinya apa? Orang Islam itu begitu mengatakan laba-laba di situ harus dia mengadakan observasi. Tahu observasi ya? Pengamatan terhadap laba-laba. Dengan ayat ini saja, ini sebuah metode daripada ilahi supaya berkembang pengetahuan baru. Pengetahuan apa itu? Tentang laba-laba. Masya Allah. Sekarang ahli laba-laba itu di Saudi Arabia atau di Eropa? Kan aneh, di Amerika. Apalagi di Indonesia nggak ngerti laba-laba. Disuruh melihat itu. Dengan begitu berkembanglah ilmu pengetahuan namanya laba-laba. Masya Allah, ibu bapak, saya tidak kena ayat ini, saya makanya ini untuk orang yang cerdas ya. Lagi ini Quran mau dibocot toh, tidak pernah digali. Al-Ankabut ini kalau membacanya di masjid malam Jumat, di kuburan atau di kebun? Di kebun. Kenapa di kebun? Karena sarang laba-laba banyak di kebun. Nggak percaya tuh belakang itu, Masya Allah, di depan saya. Karena ini saja saya moto, saya membuat suatu video sendiri untuk laba-laba, bagaimana dia membuat sarang. Indah itu. Dia dengan rumus tersendiri.
Anda bisa lihat betapa indahnya laba-laba yang satu ini, yang dia tubuhnya bergaris-garis putih kekuningan melintang seluruh tubuhnya, dengan keempat 8 kakinya berwarna hitam, dan agak berbeda dengan yang kuning tadi. Pada laba-laba ini ada saluran sarang yang seperti huruf W memanjang, itu bentuk sudut miring ke atas ke bawah kanan dan ke sebelah kiri. Ada di sini ada 4 yang fungsinya juga belum tahu pada dasarnya untuk apa. Mari kita lihat, seandainya dia diganggu sedikit saja, apa yang terjadi? Dia membalikkan badan sehingga oleh kita kelihatan bagaimana abdomen di ujung itu yang kita kenal, katakanlah itu yang biasanya digunakan, yang agak warna kemerah-merahan ini digunakan untuk memintal itu. Mengeluarkan cairan, digunakan untuk alat memintal di situ biasanya, yang bahannya kita tidak tahu dari apa. Dia sembunyi di bawah. Dari sarangnya saja laba-laba, manusia bisa membuat sebuah kreativitas, daya hayal. Untuk apa ya rumus sarang laba-laba itu bisa digunakan? Masya Allah. Pernah dengar konstruksi sarang laba, fondasi sarang laba-laba? Ya, orang teknik ngerti itu. Fondasi sarang laba-laba itu bukan fondasi tanah dalam, itu cetek, bukan ngecor ke dalam dengan kayak demikian, tapi punya kekuatan bukan main. Itu dari konstruksi loh, dari bentuk itu saja sudah muncul pengetahuan keteknikan. Saya yang terkejut itu di dalam bidang pertanian. Nusa Tenggara Timur itu ada bangunan sawah yang namanya lodok. Tak tahu di sini ada orang Nusa Tenggara Timur, ya itu. Jadi ada pusat sistem persawahan karena mengikuti sistem ulayat itu hak. Jadi dia kembang, indah sekali itu dengan menggunakan sistem laba-laba. Yang lalu saya katakan orang Eropa mengembangkan yang namanya dengan Amerika dan sebagainya, sarang laba-laba itu diriset untuk membuat pintalan tali, ya, karena dari hasil riset mereka ternyata itu lebih kuat daripada baja yang sekarang sedang dikembangkan di Amerika menjadi baju anti peluru ringan, ditembak lebih kuat daripada baja. Bukan main ini. DNA-nya itu diambil daripada laba-laba, dicangkokkan kepada domba. Apa yang terjadi? Maka bulunya domba itu bukan ngerul-rul, tapi panjang-panjang, putih lagi, bersih lagi. Untuk apa? Untuk wool. Sampai kayak begitu. Harusnya kan ke sana orang Islam juga gak tawuran kayak ini. Hanya kan di bawah itu tadi 2 ayat di bawah ton. Nah, ayat ke-43. Iya.
Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Dan tiada yang memahami kecuali orang-orang yang berilmu. Ilmu kan? Ilmu genetik ada di situ. Ilmu pertanian ada di situ. Ilmu keteknikan ada di situ. Ilmu peternakan ada di situ. Masya Allah. Bahkan kepada ilmu sosial. Di mana letak ilmu sosial? Amati itu laba-laba. Laba-laba itu untuk saya itu predator dan kanibal. Predator itu berarti dia memangsa ya. Nah, caranya untuk memangsa itu dengan tipuan, dengan dengan perangkap. Disuruh belajar kita. Ada perangkapnya itu kalau ini makanya dikatakan laba-laba kebun. Yaitu membuat sarang itu tadi. Ada perangkapnya dipegang oleh dia. Paham ya? Kalau ada dilempar, plung. Itu. Ada perangkapnya digelar oleh dia. Gelar, enggak seperti itu. Taruh, begitu dia ngijak ditarik. Paham ya? Ya kan disuruh belajar ini. Yuk ngantuk maneh. Kajian Bima Sakti.